Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu, 26 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini adalah bagian dari khotbah Yesus di atas bukit, yang diawali dengan ucapan bahagia atau yang sering kita kenal dengan sabda bahagia. Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Rangkaian khotbah Yesus di atas bukit ini adalah sebuah pengajaran Yesus yang cukup lengkap, cukup sempurna bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Maka Yesus pun mengingatkan tentang kewaspadaan akan adanya nabi-nabi palsu yang datang dan hidup dengan kemunafikan. Pada masa itu, nabi-nabi palsu yang dimaksudkan oleh Yesus secara pribadi adalah orang-orang Farisi dan para pemuka agama yang terdengar begitu kudus dalam kata-kata mereka, tetapi sebenarnya hati mereka jauh dari Tuhan. Yesus mengumpamakan mereka seperti serigala yang buas, yang menyamar seperti seekor domba, agar mendapat kesempatan untuk menghancurkan seluruh kawanan domba Allah. Yesus mengingatkan bahwa akan ada banyak nabi-nabi palsu yang memiliki kuasa, namun tidak memiliki buah yang baik. Mereka hanya berbicara dan tidak pernah melaksanakan apa yang mereka ajarkan kepada orang lain. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat mengenali mereka dari buah yang mereka hasilkan. Dengan kata lain, jangan hanya mendengarkan perkataan mereka, tetapi perhatikan apa yang mereka lakukan. Sama seperti kita dapat mengatakan suatu pohon berkualitas atau tidak berdasarkan kualitas dari buahnya, begitulah kita dapat mengenali hati seseorang
dengan memperhatikan tindakan yang ia lakukan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini kembali menyadarkan sekaligus membaharui hidup beriman kita yang kadang masih mengikuti gaya hidup orang-orang Farisi dan para pemuka agama Yahudi. Kita kadang mengetahui tentang kebenaran, tentang kebaikan, bahkan sering mengajarkan kebaikan dan kebenaran itu sendiri kepada sesama. Tetapi kita secara pribadi tidak pernah kadang menghidupinya. Kalau kita secara pribadi saat ini masih memiliki sikap yang demikian, maka sebaiknya perikop Injil hari ini menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk membaharui hidup kita. Kita berubah, kita bertobat daripada digolongkan Yesus sebagai nabi-nabi palsu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kemuridan kita dalam Kristus harus menuntun kita pada komitmen dan kesetiaan untuk memiliki cara hidup seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani. Yesus yang begitu taat pada kehendak Allah dan yang begitu mengasihi kita dengan tulus. Yesus yang tidak hanya mewartakan tentang kasih, tentang kebenaran, tentang pengampunan, tetapi ia secara pribadi sungguh-sungguh membuktikan melalui hidupnya sendiri. Dengan demikian, ketika kita sungguh-sungguh menghidupi apa yang diajarkan oleh Yesus, kita akan menjadi pribadi, kita akan menjadi saksi hidup yang akan membawa semakin banyak orang untuk mengenal, mencintai, dan mengimani Yesus. Orang tidak mungkin percaya kepada Yesus kalau kita yang adalah murid-murid Kristus tidak pernah menghidupi iman kita dalam tugas karya perutusan kita setiap hari. Kita harus sungguh-sungguh hidup dengan identitas kita yang jelas, yakni sebagai murid Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jangan hidup dalam kemunafikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita terus berdoa bersama-sama, memohon dengan rendah hati pertolongan dan rahmat Tuhan, agar kita pun bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dengan tulus mengasihi Tuhan dan sesama. Pribadi yang sungguh-sungguh hidup dengan identitas yang jelas sebagai pengikut Kristus, dan bukannya menjadi pribadi yang munafik dan menjadi nabi-nabi palsu. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.